yang bertata di kerajaan surga yang kami sembah melalui putra-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memperbolehkan kami menghirup udara segar di pagi hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang satu hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan memberikan semangat baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, yang sebelum kita melakukan pekerjaan kita pada hari ini, langkah baiknya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Nabi Zakaria pasal 7 ayat 10. Zakaria 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Jala unang rupa kamu halak nababalu, lohok nasokot somarama somarina, nang halak namulo lohok naparir. Jala unang manang ise mabikiri narwa dopak donganna di bagasan rohana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ialah salah satu karakter sifat Allah yang boleh kita lihat di dalam Alkitab ialah Allah yang selalu berpihak kepada kaum marginal. Allah selalu berpihak kepada kaum yang tertindas. Allah selalu berpihak kepada orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dipinggirkan di dalam lingkungan sosial masyarakat. Renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan melalui Nabi Zakaria. Dia mengingatkan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tersebut hidup adil, berlaku tidak menindas, tetapi selalu hidup di dalam keadilan yang dari Tuhan. Zakaria mengingatkan kepada bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan supaya tidak hidup di dalam kehidupannya pada masa lampau. Kita ketahui pada masa lampau sebelum pembuangan, bangsa Israel hidup tidak seturut dengan kehendak Allah. Mereka melakukan penindasan, mereka melakukan ketidakadilan, mereka merampas yang bukan haknya di dalam kehidupannya. Namun ketika mereka sudah kembali dari pembuangan, Zakaria mengingatkan kembali bangsa Israel supaya hidup di dalam kekudusan, supaya hidup di dalam keadilan. Zakaria mengatakan tidak ada gunanya puasa yang dilakukan hanya sebatas ritual, tidak ada gunanya peribadahan yang mereka lakukan tanpa adanya praktek yang sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Zakaria sangat memberikan penekanan supaya umat pilihan Tuhan tidak melakukan kesalahan atas dosa-dosa masa lampau, supaya umat pilihan Tuhan tersebut hidup di dalam keadilan, hidup menjadi pelindung bukan menjadi perusak, hidup yang melindungi bukan menghambati. Bagaimana umat Israel harus berlaku adil kepada anak yatim piatu, kepada janda-janda, kepada orang-orang asing. Sebab orang Israel sudah melihat betapa adilnya Allah atas hidup mereka, dan mereka juga diarahkan
harus mengaktualisasikan keadilan yang Tuhan berikan, keadilan sosial di lingkungan masyarakat, di lingkungan gereja, dan di mata dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidupi ibadah yang sesungguhnya. Mari kita hidupi, kita hayati ibadah bukan hanya sebatas ritual, tetapi harus lebih mendalam. Kita menghidupinya, bersikap adil di dalam kehidupan kita. Allah menginginkan kita sebagai manusia yang bersikap adil. Allah menginginkan kita sebagai manusia supaya saling mengasihi sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah di dalam keadilan yang daripada Allah. Mari kita tegakkan keadilan. Mari kita membela hak-hak kaum-kaum yang termarginalkan. Mari kita menolong orang yang tertindas, melepaskan mereka dari belenggu permasalahan kehidupan. Dan itulah tujuan panggilan hidup orang Kristen, menjadi berkat bagi dunia dan tidak menjadi pelaku-pelaku penindasan ketidakadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bergandengan tangan untuk menegakkan keadilan. Mari bersatu tekad untuk hidup di dalam perdamaian, hidup di dalam penuh kasih, cinta, damai yang daripada Dia. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.